Seorang pria diduga oknum anggota polisi menipu dengan pembayaran kris palsu saat membeli helm di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa tersebut pun sempat terekam kamera pengawas toko. Kamera pengawas merekam pelaku penipuan dengan modus pembayaran kris yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri saat membeli helm di sebuah toko aksesori kendaraan di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah memilih barang, pelaku langsung melakukan pemindaian kris dan menunjukkan bukti pembayaran kepada karyawan. Bukti itu lalu difoto sebagai tanda transaksi telah dilakukan. Setelah pelaku pergi, pemilik toko merasa curiga dan melakukan pengecekan saldo masuk. Alhasil, tidak ditemukan adanya transaksi masuk. Usai ditelusuri, ternyata bukti transfer yang ditunjukkan adalah hasil dari aplikasi catatan keuangan, bukan aplikasi pembayaran resmi. Usaha konfirmasi juga sudah dilakukan oleh pihak toko, meski nomor telepon pelaku pernah aktif dan sempat dihubungi. Namun, tak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setelah pelaku pergi, saya akan cek datanya, ternyata itu terlihat dapat telepon dan akhirnya pergi. Setelah dicari tahu, ternyata pelaku itu mentransfer melalui aplikasi sebuah catatan keuangan, bukan sebuah aplikasi untuk transaksi pembayaran. Nominal kerugian yang dialami toko sebesar Rp380.000. Korban juga telah melapor pada pihak kepolisian agar pelaku dapat ditangkap. Para pekerja dan buruh dengan upah di bawah Rp3,5 juta mendapat bantuan dari pemerintah. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji Rp3,5 juta ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang. Jumlah ini akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Pemirsa, viral di media sosial penjualan pulau panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, NTB. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Sindo Siang. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam rumah. Inside Story, setiap Sabtu, jam 7 malam di Sindo News TV. Ameh Maisarah itu perempuan yang solehah. Cuman makan-makan sama minum bir doang. Minum bir doang? Apa kata si Burhana masih asing ya? Kalau lihat si Mei bentukannya kayak gitu. Pak Alwai, Maisarah. Mas Habib, kenapa kok? Aneh boleh ikutan nggak? Halo Moto. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif Yang Wibowo melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki
perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Kalau cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One jam 9:30 malam di Sindo News TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Coba vaksin tuberkulosis. Disiplin terhadap pelajar yang mengikuti Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan. Rangkuman berita viral. Viral layanan WorldCoin dan WorldID Commerce telah melesat hampir $700. Jenazah korban ledakan amunisi. Polisi menurunkan paksa ratusan. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Sindo News TV. Kembali bersama kami di Sindo Siang pemirsa. Tengah viral penjualan Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau adalah ilegal. Penjualan Pulau Panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan Pulau Panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan Pulau Panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget. Karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa dari silaturahmi. Nah, dalam Sementara itu pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penjualan pulau oleh situs platform asing. Puan dengan tegas meminta adanya evaluasi mendetail terkait pengelolaan dan penataan ulang administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nanti kita sampaikan kalau sudah dibahas di komisi terkait atau sesuai dengan mekanisme. Kalau KUHP itu udah ada penugasan ke komisi berapa gitu? Belum ada keputusannya. Karena belum. Ini kan baru masuk masa sudah. Belum lihat semua surat. Mbak Puan, soal surat Forum Purnawirawan apa akan didata secara resmi, Mbak? Puan secara resmi? Belum lihat. Ini baru masuk masa sudah. Semua surat yang terima masih di